Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati kepada Ibu Nuriyah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling, dan tak lupa kepada seluruh teman-teman PAI kelas E yang insya Allah pada hari ini berbahagia, Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua di sini telah diberi beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang Nabi revolusioner, pembawa agama Islam ini rahmatan alamin. Semoga kita diakui sebagai umatnya fitini ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai apa yang sudah ditugaskan kepada saya, yaitu memaparkan materi tentang jenis layanan ataupun jenis-jenis layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, ya. Nah, jadi bimbingan ataupun layanan yang ada di dalam bimbingan konseling di buku itu ada 10 ya, yang dicantumkan itu ada 10 layanan. Nah, apa saja layanan itu? Yang pertama ada layanan orientasi, kemudian ada layanan informasi, ada layanan pembelajaran, kemudian ada layanan penempatan dan penyaluran, ada layanan penguasaan konten, kemudian ada layanan konseling, kemudian ada layanan bimbingan kelompok, kemudian ada layanan konseling kelompok, dan kemudian ada layanan konsultasi, dan yang terakhir ada layanan mediasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 layanan ya. Jadi kan ada 10 layanan itu dikerjakan oleh 2 kelompok. Nah, saya bagi atas 2 orang persetujuan untuk membagi tugas ini. Saya nomor 1 sampai 5 dan kawan saya Fathur Fadlullah itu nomor 6 sampai 10. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan 5 layanan. Yang pertama yaitu ada layanan orientasi. Nah, layanan orientasi itu apa? Nah, jadi layanan orientasi ini adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru ya, atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Nah, pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah ya, dan menyenangkan bagi setiap orang ya. Jadi layanan orientasi ini apa sih tujuannya? Nah, tujuannya dari layanan orientasi ini adalah untuk membantu individu ataupun peserta didik agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan ya, atau situasi yang baru. Dengan kata lain, agar individu ataupun peserta didik ini dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan baru tersebut. Nah, layanan ini juga akan mengantarkan individu untuk memasuki suasana atau lingkungan baru ya. Jadi dilihat dari fungsi layanan orientasi ini, dilihat dari fungsi pemahaman ya. Layanan orientasi ini bertujuan untuk membantu individu agar memiliki pemahaman tentang apa? Tentang berbagai hal yang penting dari suasana yang baru saja dijumpainya. Hal-hal yang baru dijumpai diolah oleh individu ataupun peserta didik ini dan digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan. Nah, kemudian dilihat dari apa lagi? Dilihat dari fungsi pencegahan ya. Dilihat dari fungsi pencegahan, layanan orientasi ini bertujuan untuk membantu individu agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat timbul apabila individu tidak memahami situasi atau lingkungan yang baru tadi ya. Jadi itu tadi. Kemudian dilihat dari fungsi pengembangan ya. Dilihat dari fungsi pengembangan, layanan ini apabila individu mampu menyesuaikan diri ya, mampu menyesuaikan diri secara baik dan mampu memanfaatkan secara konstruktif sumber-sumber yang ada pada situasi yang baru, maka individu ataupun peserta didik ini tadi akan dapat mengembangkan dan memelihara potensi dirinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa layanan orientasi ya, layanan orientasi. Nah, sekarang yang kedua apa? Yaitu layanan informasi. Nah, apa sih layanan informasi itu ya? Jadi layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik menerima
dan memahami berbagai informasi. Seperti apa? Seperti informasi belajar, kemudian pergaulan, ada karir, kemudian pendidikan lanjutan. Nah, tujuan dari layanan ini adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, kemudian sosial, kemudian ada belajar maupun karir berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Jadi dapat diartikan bahwasanya layanan informasi ini adalah kegiatan bimbingan konseling yang mampu mencakup kegiatan lainnya, karena layanan ini itu memberikan berbagai informasi, ya, baik informasi pribadi, kemudian sosial, karir maupun belajar. Nah, hal ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh peserta didik ataupun siswa secara keseluruhan. Layanan ini dapat menambah wawasan seorang peserta didik mengenali dirinya dan mampu menata masa depannya sebaik mungkin. Nah, itu tadi penjelasan dari layanan informasi. Ya, nah selanjutnya yaitu layanan pembelajaran ya. Layanan pembelajaran. Nah, layanan pembelajaran ini apa? Layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Nah, layanan pembelajaran ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, bentuk layanan bimbingan belajar ataupun layanan pembelajaran ini dapat diberikan kepada peserta didik adalah layanan bimbingan yang itu disesuaikan dengan masalah belajar yang dihadapi oleh para peserta didik ataupun siswa. Dengan melihat apa? Dengan melihat spesifikasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik itu tadi. Maka guru pembimbing dapat merumuskan bahwasanya program layanan bimbingan belajar kepada siswa layak harus diadakan. Nah, layanan pembelajaran ini berfungsi untuk apa? Untuk pengembangan peserta didik. Baik, setelah kita sudah mengetahui 3 layanan tadi apa saja, yaitu yang pertama ada layanan orientasi, kemudian ada layanan informasi, kemudian ada layanan pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu layanan penempatan dan layanan penempatan dan penyaluran. Nah, apa layanan penempatan dan penyaluran itu yang dimaksud? Nah, jadi layanan ini merupakan layanan ya yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, baik kelompok belajar, jurusan ataupun program studi, ataupun program latihan seperti magang, kegiatan ekstrakurikuler. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar peserta didik itu tadi dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Ya, layanan penempatan dan penyaluran bermanfaat untuk menghindari ketidaksesuaian antara bakat dan usaha untuk mengembangkan bakat tersebut. Nah, jadi setiap siswa pada dasarnya itu kan memiliki bakat dan potensi yang berbeda antara siswa satu dengan yang lain. Nah, bakat tersebut itulah kadang tidak bisa dirasakan atau disadari oleh siswa. Nah, melalui layanan ini tadi, layanan apa? Layanan penempatan dan penyaluran, siswa diharapkan mampu mengambil keputusan untuk merancang masa depannya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan bakat atau keahlian yang dimiliki. Nah, layanan penempatan dan penyaluran ini membantu siswa ataupun para peserta didik dalam menempatkan dirinya ya dalam suatu karir atau profesi yang sesuai dengan kemampuannya. Siswa dalam proses perkembangannya sering dihadapkan pada kondisi yang di satu sisi serasi atau kondusif, mendukung perkembangannya, dan di sisi lain kurang serasi atau kurang mendukung. Nah, dalam mencapai masa depannya, kondisi yang kurang mendukung itu tadi ataupun bahasanya mismatch, berpotensi menimbulkan masalah pada peserta didik itu tadi. Ya, oleh sebab itu layanan penempatan dan penyaluran ini dapat diupayakan membantu para peserta didik ataupun siswa ataupun individu tersebut mengalami mismatch itu tadi. Nah, layanan ini berusaha untuk meminimalisir kondisi mismatch ataupun kondisi tadi yang terjadi pada individu, sehingga individu ataupun peserta didik dapat mengembangkan potensi Nah, layanan ini juga berfungsi untuk pengembangan ya. Nah, itu tadi 4 layanan. Nah, baik, itu sudah 4 ya. Tadi kan udah ada layanan orientasi, ada layanan informasi, kemudian ada layanan pembelajaran, ada layanan pengembangan dan penyaluran. Nah, dan yang terakhir yaitu layanan penguasaan konten. Nah, apa yang dimaksud dengan layanan penguasaan konten? Jadi, layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada siswa ya, baik
sendiri maupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Nah, kemampuan atau kompetensi yang dipelajari merupakan satu unit konten yang di dalamnya itu terkandung apa? Terkandung fakta, kemudian data, konsep, proses, hukum dan aturan, kemudian ada nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan. Nah, dengan penguasaan konten ini tadi, siswa diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah apa? Masalah-masalah yang dihadapinya oleh para peserta didik ini tadi. Baik, itulah tadi penjelasan layanan ya. Jenis-jenis layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Saya menjelaskan 5, nanti akan diteruskan oleh kawan saya yaitu Fatra Fadrullah untuk menjelaskan jenis layanan yang ada bimbingan konseling yang lainnya ya. Nah, jadi dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwasannya layanan informasi tadi itu apa? Yaitu layanan yang memberikan informasi untuk membantu peserta didik membuat keputusan yang tepat. Nah, kemudian layanan pembelajaran itu yaitu mengembangkan kebiasaan belajar yang baik sesuai kemampuan peserta didik. Nah, kemudian ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu apa tadi? Intinya yaitu menempatkan peserta didik sesuai bakat dan minat untuk mengoptimalkan potensi. Kemudian ada layanan penguasaan konten. Nah, layanan penguasaan konten ini membantu peserta didik menguasai kompetensi tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, jadi semua layanan itu tadi bertujuannya apa? Bertujuannya adalah untuk mendukung perkembangan para peserta didik. Nah, itulah tadi penjelasan ataupun pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada Bu Nuria dan kepada kawan-kawan semuanya atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.